Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu dini hari tadi. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawanya ke jalur hukum. Sementara itu, menurut pihak keluarga, penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah 3 kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan baru sekali terjadi. Yang melaporkan kan orang-orang NU, Banser, Ansor. Gitu. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja untuk datang ke pengadilan, diminta keterangan. Dengan klien sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibawa ke Jakarta. Ketua PCNU Cirebon sekaligus pelapor Gus Nur ke polisi Aziz Hakim mengapresiasi kinerja kepolisian. Menurut Aziz, Gus Nur kerap terlibat ujaran kebencian. Kami melihat ada kebencian yang luar biasa, kami melihat ada pelecehan yang luar biasa. Karena itu kami ikhtiar bahwa kalau pelecehan, kebencian ini kita biarkan, maka publik seolah-olah menganggap bahwa Gus Nur benar. Jadi saya kira momentum kami saat ini sudah menganggap bahwa Gus Nur ini sudah sangat berlebihan, dan oleh karena itu berharap dengan ditangkapnya Gus Nur ini segera diadili seadil-adilnya sesuai dengan apa yang selama ini kami rasa bahwa Gus Nur ini sosok yang justru melakukan atau Gus Nur ini adalah sosok yang selalu memecah. Selengkapnya terkait penangkapan Gus Nur sudah bergabung sama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Trunoyudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci, Mbak April. Baik, Pak Trunoyudo, yang menjadi pertanyaan besar begitu di publik, mengapa prosesnya begitu cepat dari mulai awal laporan 21 Oktober, kemudian 24 dini hari sudah ditangkap, bahkan saat ditangkap statusnya sudah menjadi tersangka Gus Nur ini? Ya, benar. Jadi kami jelaskan terlebih dahulu ya, bahwasan dalam hal ini pelaporan ada di Bareskrim Polri atau di Mabes Polri, yang kemudian mendasari laporan korban Ketua PCNU dari Cirebon, dan kebetulan memang domisili daripada SNR ini ada di wilayah Jawa Timur. Namun demikian kami yakini dan kami jelaskan Mbak, bahwasannya penyidik tentu mendasari pada KUHP ya, di mana secara prosedur, profesional, dan kemudian juga secara hal-hal yang menurut pada aturan undang-undang sudah dilakukan. Terkait dengan teknis, tentunya kami tidak bisa menyampaikan di sini, namun yakin bahwasannya dengan apa yang menjadi dasar laporan, kemudian penyidik melakukan tindakan serangkaian upaya kepolisian untuk menegakkan hukum, tentu mendasar. Saat ditangkap benar statusnya sudah langsung tersangka begitu Pak Trunoyudo? Iya, mendasari dari surat penangkapan yang ada, tentu kan statusnya sudah menjadi tersangka, dan tentunya ini ranah dari penyidikan untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian kami jelaskan bahwasannya tadi sekali lagi Polda Jawa Timur merupakan tempat di mana domisili tersangka. Namun serangkaian tindakan kepolisian atau penyidik dalam hal ini oleh Bareskrim Polri. Apa pertimbangannya Gus Nur cepat dijadikan tersangka? Menurut keterangan dari keluarga korban sudah berkali-kali dilaporkan, apakah betul? Sejauh ini kami tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh dulu ya Mbak ya. Biarkan dulu penyidik melakukan pekerjaan, tentu nanti ranahnya ada di Mabes Polri atau Divisi Humas Polri. Setelah penyidik melakukan langkah-langkah, tentu akan ada press conference terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik yang saya sampaikan secara prosedur dan protapnya sudah ditetapkan sesuai aturan hukum. Sejauh ini respon dari Gus Nur sendiri seperti apa Pak? Kami tidak ada ya, sejauh ini belum ada. Namun kami juga ada laporan polisi yang kita terima, yaitu ada di Polres Jember. Hal yang sama terhadap konten YouTube yang kemudian dilaporkan di Jember oleh Aliansi Santri NU yang ada di Jember. Namun demikian kontennya sama, saya rasa. Pak, ini keluarga korban menduga bahwa penangkapan ini bersifat politis karena sudah berulang kali begitu dilaporkan, tapi kenapa baru sekarang ditangkap dan penangkapannya begitu cepat? Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara ini otoritas penyidikan ya. Kembali tadi mendasari pada KUHP tentunya. Ya, dalam hal ini Polda Jawa Timur
telah melakukan langkah-langkah backup. Begini, situasi yang ada saat ini untuk khususnya wilayah Jawa Timur sudah situasi yang sangat kondusif. Dengan hal-hal konten dalam kebebasan mengatakan sesuatu tentu harus mendasar. Ini sebagai suatu pelajaran dan himbauan terutama kepada warga Jawa Timur ya. Artinya jangan sampai membuat dampak yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan tentunya bagi warga Jawa Timur. Terkait dengan hal proses penyidikan tentu kita serahkan pada penyidik secara komprehensif dan tentunya nanti akan dilakukan press conference oleh Divisi Humas Polri. Baik, selain proses penyidikan Pak, apalagi proses hukum yang akan dijalani oleh Gus Nur? Ya, saya akan menjalani daripada proses laporan polisi yang awal tadi saya sampaikan ya oleh Ketua PCNU Cirebon ke Bareskrim. Kalau di Polda Jawa Timur itu kita lakukan langkah-langkah yang sama ya. Kemarin di Polres Jember di backup oleh Direktorat Cyber Polda Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kemudian juga berkoordinasi dengan Bareskrim dalam hal ini adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber. Sejauh ini keterangan apa Pak yang bisa didapatkan dari tersangka? Apa motif begitu tersangka ini itu masih mengucapkan kita hal dalami ya tersebut? Mbak ya. Kita tunggu saja otoritas dari penyidik, kita yakini penyidik bekerja baik dan kemudian sesuai prosedur, nanti kami akan sampaikan sebagaimana yang memang sudah diambil atau ditempuh langkah-langkah oleh penyidik kita. Jadi penahanannya sampai kapan Pak? Ada upaya penangguhan penahanan juga yang diajukan mungkin? Sejauh ini baru kita proses untuk pendalaman pemeriksaan tersangka kembali ya pasca penangkapan dan kita tunggu saja. Alat bukti tentunya mendasar pada apa yang dimiliki oleh penyidik dengan apa yang sudah dilakukan penyitaan alat-alat bukti yang sudah sesuai atau mendukung dalam mengisi konten yang dimaksudkan sebagai komplain daripada pelapor. Ada rencana pelapor akan dipanggil Pak? Ya tentu kan sudah Kapan ya. Pak? Pelapor kan sudah melaporkan dari awal, tentu kan sudah dilakukan langkah-langkah pemeriksaan. Kalau pelapor kan begitu SOP-nya melaporkan, kemudian kita lakukan proses pemeriksaan awal, dan kemudian di situ kita lakukan analisa dan evaluasi. Sejauh ini alat bukti yang sudah diamankan oleh polisi apa saja Pak? Teknisnya nanti dari penyidik ya, dari penyidik Bareskrim, saya kapasitasnya hanya menjelaskan yang wilayah Polda Jawa Timur. Sejauh ini nanti hasilnya tentu akan dilakukan press conference oleh Divisi Humas Polri. Baik. Untuk pasalnya dikenakan Undang-Undang ITE betul ya Pak ya? Ya, sesuai dengan pelaporan saja ya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang terdahulu yang tentang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukuman kita tidak melihat secara itu dulu ya. Ancaman hukuman dulu karena ini kan ranahnya nanti pengadilan dalam ancaman hukuman. Ancaman hukuman maksimalnya berapa di pasal tersebut Pak? Ya tentu pada pasal 27 dan ini tentu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Pak Truno Yudo, ini kan kasus ini berawal dari video di salah satu channel begitu. Apakah sudah ada laporan dari masyarakat terkait keresahannya begitu Pak? Tadi kami sampaikan untuk wilayah Jawa Timur itu ada di Polres Jember ya, dilaporkan oleh Aliansi Santri dari Jember yang kemudian kita tindak lanjuti itu pertanggal 18 Oktober yang lalu ya, kemudian tanggal 19 membuat laporan dan kemudian kita lakukan langkah-langkah dari Polres Jember dan berkoordinasi dan juga di backup oleh Direktorat Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Untuk yang mengunggah video di kanal YouTube tersebut, apakah juga akan dipanggil, dijadikan tersangka mungkin Pak? Kita tidak bisa berandai Mbak ya, kita mendasari pada alat bukti dulu ya. Kita pada satu hal tentang kontennya dulu dan siapa yang mengatakan atau berbicara. Tentu nanti kita akan berkoordinasi juga terkait dengan laporan yang ada Polres Jember dengan Bareskrim dalam hal ini dari Direktorat Tindak Pidana Siber. Jadi akan dipanggil juga begitu pemilik kanal ya, YouTube ini. Dan di tentu video kita tersebut panggil. kan ada 2 orang begitu Pak. Satunya lagi juga akan dipanggil atau tidak Pak? Ya tentu kan yang mengetahui. Saksi kan adalah orang yang mengetahui secara langsung ya, mendengar secara langsung, merasakan secara langsung. Itu kapasitas sebagai saksi. Dan apakah nanti bagaimana ketentuan dalam suatu proses penyidikan ini kita evaluasi, ya tentu mendasari pada alat bukti ya untuk penetapan yang lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain begitu ya Pak Truno Yudo? Ya tentu mendasari pada alat bukti ya Mbak ya, menentukan tersangka itu. Kita tidak menutup kalau ada alat buktinya, tentu itu menjadi dasar bagi kita, khususnya penyidik. Gus Nur ini saat ini sudah di Bareskrim Polri Jakarta begitu Mbak, karena laporannya tadi pagi sudah.
Karena laporannya di Bareskrim begitu ya Pak ya masuknya? Betul, betul sekali. Saya sampaikan tadi dari awal bahwasannya kami menyampaikan hanya ketumpuan tempat tersangka yang ditangkap oleh Bareskrim. Namun kami menjelaskan bahwasannya membenarkan, dan kedua betul juga ada laporan yang sama terhadap konten yang sama, yaitu di Polres Jember. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo, Kabid Humas Polda Jawa Timur sudah bergabung dan berbincang.